Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Irma Fali, seorang guru TK sekaligus mahasiswa di Universitas Terbuka jurusan PG PAUD dengan NIM 859426674. Di dalam video ini, kita akan membahas suatu topik yang sangat sensitif, namun juga sangat penting untuk kita bahas, yaitu topik mengenai kekerasan seksual yang terjadi pada anak usia dini. Mari kita bersama-sama belajar cara mengenali tanda-tanda dan juga bertindak untuk melindungi anak-anak dari bahaya ini. Kekerasan seksual pada anak usia dini adalah suatu tindakan yang melibatkan pemaksaan ataupun manipulasi terhadap seorang anak yang berusia 0 sampai dengan 6 tahun. Hal ini mencakup beberapa perilaku seperti yang pertama, pemerkosaan, yang kedua, pelecehan seksual, dan yang ketiga, eksploitasi seksual. Gejala-gejala kekerasan seksual yang terjadi pada anak usia dini dapat bervariasi, tetapi beberapa tanda-tanda yang umum seperti perubahan perilaku drastis yang mencakup yang pertama, seperti menjadi lebih tertutup ataupun anak akan menjadi lebih agresif. Yang kedua, anak akan mengalami kesulitan tidur ataupun makan. Yang ketiga, anak akan mengalami mimpi buruk atau yang biasa disebut malam gelisah. Yang keempat, anak akan menunjukkan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan terhadap orang tertentu ataupun situasi tertentu. Nah, dalam hal ini, anak-anak juga mungkin akan mengalami cedera fisik yang tidak dapat kita jelaskan dan juga menunjukkan perilaku yang menunjukkan pengetahuan seksual yang tidak sesuai dengan usia mereka. Untuk pencegahan kekerasan seksual yang terjadi pada anak usia dini, kita dapat melakukan beberapa hal-hal seperti yang pertama, melibatkan pendekatan yang holistik seperti edukasi orang tua dan juga pengasuh, pembelajaran konsep tentang batasan pribadi dan konsen, pelatihan bagi para pengasuh untuk mengidentifikasi dan menangani kasus kekerasan seksual, serta menyediakan layanan dukungan psikologi bagi anak-anak dan keluarga yang terkena dampaknya. Nah, langkah-langkah ini sangat penting teman-teman untuk melindungi anak-anak kita dari bahaya kekerasan seksual dan juga dapat membantu mereka dalam pemulihan jika terjadi peristiwa tersebut. Salah satu program yang merupakan program pencegahan kekerasan seksual yang terjadi pada anak usia dini yaitu program Ceria. Program ini merupakan langkah yang holistik dan juga terstruktur untuk mencegah dan juga melindungi anak-anak usia dini dari kekerasan seksual, seperti melakukan edukasi pada orang tua melalui permainan edukatif, pengembangan kurikulum, pelatihan bagi pengasuh, layanan dukungan psikologis, dan juga penyusunan materi edukasi menjadi bagian penting dari program ini. Juga pelaksanaannya melibatkan sesi edukasi, monitoring, dan juga evaluasi yang secara teratur untuk memastikan efektivitasnya dalam melindungi anak-anak dari ancaman kekerasan seksual. Dalam hal ini, sesi edukasi orang tua yang dimaksud adalah bertujuan untuk meningkatkan pemahaman orang tua dan juga pengasuh tentang tanda-tanda kekerasan seksual yang terjadi pada anak usia dini, seperti mencakup edukasi tentang perilaku yang patut dicurigai seperti perubahan emosional ataupun fisik yang mungkin terjadi pada anak, dan langkah-langkah untuk melindungi anak serta mendukung mereka jika terjadi kekerasan seksual. Yang kedua yaitu permainan edukatif, dengan menggunakan permainan dan juga berbagai aktivitas yang sesuai dengan perkembangan anak guna untuk mengajarkan konsep tentang tubuh, batasan pribadi, dan juga cara mengungkapkan perasaan mereka secara aman. Ini dapat membantu anak-anak untuk memahami bagaimana menjaga diri mereka sendiri dan juga dapat memberi mereka keterampilan untuk mengkomunikasikan pengalaman mereka yang mereka rasa tidak nyaman. Yang ketiga yaitu pengembangan kurikulum, mengintegrasikan materi kekerasan seksual ke dalam kurikulum pendidikan anak usia dini di Taman Pendidikan Kanak-kanak dan juga Pusat Perawatan Anak. Ini mencakup pembelajaran tentang hak-hak tubuh, cara menyampaikan perasaan dengan aman, dan juga bagaimana meminta bantuan jika mereka merasa terancam. Yang keempat yaitu pelatihan bagi pengasuh, seperti memberikan pelatihan kepada pengasuh dan juga tenaga pendidik tentang cara mengidentifikasi dan juga menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak usia dini. Nah, pelatihan ini juga berguna untuk dapat mengenalkan tanda-tanda kekerasan seksual, juga prosedur pelaporan, dan juga cara mendukung anak serta keluarga yang terkena dampaknya. Yang kelima yaitu layanan dukungan psikologis, seperti menyediakan layanan konseling dan juga dukungan psikologis bagi anak-anak dan juga keluarga yang menjadi korban kekerasan seksual. Ini melibatkan pendekatan yang sensitif untuk membantu mereka untuk mengatasi trauma dan juga memulihkan diri dari pengalaman mereka yang mengganggu. Yang keenam yaitu penyusunan materi edukasi. Dengan menyusun materi-materi edukasi yang disesuaikan dengan pemahaman dan juga kebutuhan anak usia dini, ini dapat mencakup seperti buku-buku cerita, video animasi, dan juga sumber-sumber lainnya. Ini dapat membantu anak-anak kita untuk memahami konsep-konsep tentang keamanan tubuh dan juga hak-hak mereka. Itulah tadi video tentang kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak yang berisi tentang gejala, ciri-ciri, dan juga cara pencegahannya. Terima kasih telah mengikuti video stimulasi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Dan bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Ingatlah bahwa sebagai orang dewasa, kita memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan juga mendukung anak-anak kita dalam mencegah kekerasan seksual. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan juga mendukung bagi anak-anak kita. Sekali lagi terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.